Wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila wa la in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi alayna wakila إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Kita ulangi ya. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh, tentang ruh orang yang sudah wafat. Katakanlah kepada yang bertanya tadi, kulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit tentang ruh itu. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami, kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu bekerja sama satu sama lain. Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad. Orang-orang kafir itu akan berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya, atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping di atas kami sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami, atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca,
Katakanlah Muhammad, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang pertama yang kita baca ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah SWT menyampaikan kepada kita soal ruh, itu soal gaib. Itu adalah ada di pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang ruh itu yang paling tahu, yang hanya tahu itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Ada di dia pengetahuan tentang ruh itu. Kalaupun kita tahu ada orang-orang yang kemudian memiliki pengetahuan yang ada itu cuman Allah berikan sedikit, tidak seluruhnya. Maka itu yang ta'ala, ya. Kemarin ada yang bertanya, Ustaz, yang campak di Sriwijaya Air itu kan jasadnya lagi itu bisa-bisa temukan, tak kata yang utuh itu kan ditemukan itu. Pesawat sebesar itu lagi juga dapatnya berkeping-keping, ya. Bagian-bagian kecil yang didapatkan itu. Jadi luar biasa peledakannya itu. Apalagi daging manusia. Jadi dia ngomong, Ustaz, berarti yang itu tak ditanya lagi ya oleh malaikat. Ya. Itu. Kan tak ditemukan. Ya, jasadnya itu memang tak ditemukan karena itu adalah kemampuan kita terbatas untuk menemukan itu. Itu baik lagi kita tak temukan. Ya. Nah, Ta'ala. Tapi masalah ruh, Allah lebih tahu. Allah tahu. Dan kita sudah diberitahu bahwa setiap orang yang wafat itu, ruhnya itu ada tempat tersendiri. Ya. Yaitu di alam, ada yang nyebutnya alam kubur. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah sebut dengan alam barzah. Wa mi waraihim barzah. Alam yang dinding, dibatasi di alam itu, ada pembatasnya. Ya, sehingga orang yang ada di alam itu tidak bisa keluar, tidak bisa mundur ke belakang, tidak bisa balik ke dunia, ya, tidak baca lagi, ya. Nah, ke depan ke akhirat belum baca karena memang belum Allah buka, ya, karena kiamat belum terjadi. Nah, urusan audio di dalam kubur itu urusan ruh yang berurusan dengan Allah itu ruhnya, bukan jasad, Bu. Kalau ada yang agama lain itu jasad itu orang mati itu bahkan dibakar lalu debunya, abunya itu ada yang disebarkan di laut, ada yang dimasuk ke guci misalnya, ya, seperti itu. Nah, Ta'ala baru dikuburkan misalnya, ada yang seperti itu. Ya, kalau jasad boleh diapakan, bahkan tak diapakan pun jasad ini akan hancur dengan sendirinya nanti. Ya, karena jasad ini dari tanah dan dia akan kembali menjadi tanah, kembali kepada tanah itu. Nah, ruh itu dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kembali kepada Allah. Nah, urusannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sebenarnya itu ruh itulah sebenarnya. Ini kira-kira ibarat mobil tuh, badan kita nih mobilnya. Nah, ruh itu penumpang di dalamnya itu atau sopirnya yang pemilik kendaraan itu, yang mengendarai kendaraan itu, yang sedang mengendarai itu adalah ruh itu. Nah, yang bertanggung jawab dengan apa perbuatan kita ini, ya ruh ini tadi, itulah yang aslinya kita tuh itu sebenarnya. Ya. Jadi urusan ruh itu mana bentuknya, apa yang terjadi di situ itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti Allah beritahu kita bahwa di alam kubur, ruh itu setelah wafat ditempatkan di alam kubur atau dalam barzah tadi, di situ ya Ta'ala, ruh itu akan mengalami kesenangan dan juga ada juga yang mengalami kesusahan. Kita diberitahu oleh Nabi SAW di alam kubur itu ada azab kubur, ada nikmat kubur. Kita diberitahu dalam hadis Rasulullah SAW, orang beriman, orang baik di dunia ini, ketika wafat disambut oleh malaikat. Lalu ditempatkan di dalam kuburnya diluaskan Allah seluas mata memandang. Allah jadikan taman surga yang indah. Allah buka pintu surga sehingga dinginnya, sejuknya terasa oleh dia. Sehingga dia nyaman menunggu sampai hari kiamat.
menunggu hari kebangkitan. Dalam Al-Mu'minun tadi saya sebutkan wa mi waraihim barzah ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka itu ada dinding, ya, ada pembatas. Dia tak pacak balik lagi ke belakang tadi itu. Sampai hari mereka dibangkitkan. Luas, ya, wangi tempat kuburnya itu. Sehingga dia akan nyaman di situ berapa masa baik dia ada di situ tak terasa. Bahkan dikawani pula dengan teman yang baik. Itulah amalnya. Sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Allah, beramalnya itu amal buruk, galau digawikannya itu, ya, banyak amal buruknya, maka di dalam alam di kubur itu dia dicampak oleh malaikat itu, dilemparkan seperti itu, bukannya disambut, ini seperti itu. Kemudian kuburnya disempitkan Allah sampai tulang belulangnya itu patah mata, sempit. Lalu dibukalah pintu neraka sehingga panasnya sampai ke dia. Sempit, panas pula. Nauzubillah. Dinjuk kawan-kawannya kawan yang buruk, sehingga dia pasti sesaat pun di situ tak betah. Tapi nak balik dapat cak. Orang-orang kafir ini ngomong di hadapan Allah SWT. Qala rabbirji'un. Ya Allah, balikkan aku. Kemana tak balikkan? Ke dunia. Nak apa kau balik? Ya. La'alli a'malu solihan fima taroktu. Aku akan mengamalkan amal-amal soleh yang dulu pernah aku tarok. Pernah aku tinggalkan. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Mutingah. Betul. Kasih kau, Bu. Sini, Bu. Nah. Ya. Jadi, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir ini saking tak tahannya, Bu, orang yang tak beriman ini, orang yang banyak buat dosa ini, saking tak tahannya di alam kubur itu sampai dia minta balikkan. Ya Allah, balikkan aku. Qala rabbirji'un. Mereka berkata, ya Allah, balikkan aku. Untuk apa dia minta balik tadi? Dia nak ngawikan amal-amal yang dulu dia taruh. Wong Palembang taruh itu ditinggal ke di kapar ke bahasa kita ni, Nah, taruh di atas meja aja Wong Palembang, ada. Artinya tinggalkan, tinggalkan di atas meja. Ya. Jadi la'ali amalu soliha fi ma taroktu, tapi Allah tidak memperkenankan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzah ila yaumi yub'atsun. Nah, itu ta'ala. Nah, benar, apakah benar itu kita dikabarkan Allah dalam Al-Quran, dikabarkan Nabi, harus meyakini itu benar. Ta'ala. Apa manusia sejatinya sebenarnya terjadi kejadiannya setelah wafat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sebagai orang beriman ketika sudah disampaikan kebenaran, kabar itu, apalagi Allah langsung mengabarkannya dalam Al-Quran, atau Nabi SAW menyampaikannya, atau mungkin dari para ulama-ulama yang kita percaya, ya, yang kita yakini, orang-orang soleh, orang yang baik, yang benar gitu ya. Kita kabarkan kabar-kabar itu, mari kita percaya ya, kepada informasi itu. Ya, ta'ala. Nah, kalau yang sebenarnya terjadi, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Ya, ta'ala. Beberapa waktu yang lalu rasanya pernah saya sampaikan cerita ini, ya, ta'ala, ya. Bahwa di Damaskus itu saya tonton filmnya ceramah Syekh ini, ya, ta'ala, ya. Dia ceramah di suatu tempat di Damaskus, ya. Ini orang Damaskus. Dia bercerita pengalaman nih, gurunya bahwa ada seorang yang pada akhir kehidupannya itu menjadi orang yang soleh dan bahkan menjadi ulama yang masyhur di Damaskus itu. Padahal sebelumnya ketika dia berusia di bawah 50 tahun, gawinya adalah tukang gali kubur. Tukang gali kubur, baik. Itulah gawinya. Nah, setelah dia menemui kejadian yang cuma dia bisa melihat, orang lain tak bisa melihatnya, yang hadir pada saat itu. Maka kemudian dia mulai semangat. Dia tinggalkan pekerjaannya, lalu kemudian dia belajar ilmu agama sampai dia menjadi ulama yang terkenal di Damaskus itu. Ya Allah, apa kejadian dia alami? Dia sebagai pegawainya tukang gali kubur tadi, ya. Suatu hari diminta oleh seorang ibu untuk membantu dia untuk menggali kubur dan sekaligus ya, membantu menguburkan anaknya ini yang wafat. Ya ta'ala, ketika dia lakukan itu, ketika mayatlah datang, ketika kemudian ditaruhnya di liang lahat itu, ya, dibantu dengan yang lain tentunya, tapi dia di bawah. Tiba-tiba dalam penglihatannya kubur orang ini, laki-laki ini yang masih muda umurnya, mungkin seumuran dengan Ali Jabir kali ya. Seperti itu.
Luas apa kubur itu dilihat oleh pandangan uang ini yang tukang gali kubur tadi luasnya. Tiba-tiba menjadi luas, indah, penuh dengan bunga-bunga warna-warni. Jadi taman dalam pandangan dia. Tiba-tiba dia melihat ada dua malaikat datang berkuda, berhenti ngambil mayatnya, dibawanya kemana entah kemana. Dibawanya tadi sampai dia tak lihat lagi. Lalu dia melihat itu dia pingsan karena dia kaget lah melihat seperti itu. Ketika dibangun, dia sadar, ditanya oleh wong, "Ngapa kau pingsan ini?" Dia bercerita seperti ini. Wong-wong tak percaya. Ujinya itu halusinasi kau baik. Ya, kami tak melihat masalahnya. Oke lah, tak lah dia mungkin katakanlah iya barangkali itu halusinasi dia baik. Tapi ketika beberapa bulan berikutnya Allah Ta'ala datang lagi ibu ini. Minta tolong dia untuk galikan kubur lagi, minta bantu dia untuk menguburkan anaknya pula, ini anaknya lagi. Allah Ta'ala. Yang wafat berikutnya beberapa bulan setelah itu. Kejadian yang dia alami dengan adiknya yang dikuburkan tadi, ya, Ta'ala, anak ibu yang pertama tadi, ya, yang dikuburkan pertama berapa bulan yang lalu terjadi pula. Tiba-tiba kuburnya itu dia lihat luas, indah pula. Lalu ada dua malaikat datang pula ngambil mayat tadi, entah dibawanya ke mana. Tapi kali ini dia tak ada pingsan karena pengalaman yang pertama kan sama dengan kedua ini. Dia cepat-cepat mendekati ibu ini. Dia bertanya, kira-kira amal apa anak kamu ini? Apa yang dilakukan oleh anak kamu di semasa hidup ini? Ngapa? Dia ceritakan seperti itu. Maka ibu ini ngomong, anakku yang pertama yang kau kuburkan pertama dulu berapa bulan yang lalu, gawinya dia adalah pembelajar, penuntut ilmu. Gawinya belajar. Lagi dalam masa belajar katakanlah ya. Belajar apa? Belajar ilmu agama. Itu gawinya yang pertama. Lalu yang kedua, yang ini tadi saudaranya yang barusan kita kuburkan ini. Dia adalah seorang tukang kayu. Tetapi hasil dari gawian tukang kayu itu dia gunakan untuk membantu saudaranya, memfasilitasi, membiayai saudaranya sekolah agama ini tadi. Nah, ternyata dua-duanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kuburnya seperti yang saya gambarkan dalam hadis yang sebelum tadi ya, saya sebutkan. Luas kuburnya diluaskan seluas mata memandang, diberikan keindahan dan itu kemudian walaupun cuman ulama ini baik, syekh ini baik yang terlihat, tapi ini insya Allah kita jadikan sebuah kabar yang akan harusnya membuat kita semakin yakin dengan kehidupan setelah mati nanti yang akan dialami oleh setiap jiwa, setiap ruh itu tadi setelah dia wafat. Ya Allah. Kalau ruh yang kena siksa banyak juga informasinya bahkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ya. Ada yang Rasulullah sampai harus berhenti di atas kuburnya, ya, lagi jalan dengan salah seorang sahabatnya. Dia berhenti, lalu diambil pelepah kurma, lalu ditaruhnya di atas kuburan tadi. Ditanya oleh sahabat tadi, yang ngapa ya Rasul kau lakukan ini? Ujinya aku mendengar, aku mengetahui dari Allah Taala, diberikan pengetahuan bahwa saat itu orang yang dalam kubur ini sedang kena siksa. Maka mudah-mudahan dengan pelepah kurma di atas ini, paling tidak selama pelepah kurma di atas ini, dia diringankan Allah hukumannya, siksaannya di alam kubur itu. Mudah-mudahan. Itulah yang kemudian barangkali yang menjadi sebab kita kalau ziarah tabur bunga segala macam. Barangkali bagian dari ikhtiar atau doa kita mudah-mudahan ya, sama dengan Nabi dalam cerita itu tadi. Ya, mudah-mudahan. Plastik ya, bunga plastik jadi tak layu. Ya. Ada juga kalau di Bura itu, aku mungkin di kita ini juga pasti ada juga. Ada yang bahkan bawa dari rumah bibit tanaman ditaruh di atas itu. Jadi kita biar biar teduh kali ya. Teduh secara fisik tak akan mungkin di sana, Bu. Tapi itu bagian dari katakanlah simbol doa harapan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita naungi ini, ya, kita bersihkan rumputnya. Seperti itu, kita taburi bunga tadi atau ada yang bawa airnya, bawa cerek. Kalau biasa seperti itu ziarah tuh sore. Iya, ada air rogan ya. Sayang jangan air rogan ya. Air rogan itu malah kita minum daripada itu mubazir itu ya. Nah, jadi itu bagian dari barangkali idenya itu, inspirasinya itu dari cerita Nabi SAW naruh pelepah kurma di atas kuburan itu tadi. Bagian dari doa lah. Kalau Rasul langsung diijabah, dia memang tidak lagi dihukum ya, tidak disiksa ya, selama pelepah ini masih ada di situ.
Ta'ala. Kalau sudah berarti balik lagi namanya Ta'ala ya. Nah, seperti itu. Ngapo kesalahan dia apa? Rasul menjelaskan kesalahannya apa? Karena satu tidak sempurna dalam beristinja. Jadi habis buang air kecil air besar itu basingnya baik, bahkan tak bersihnya sama sekali, tidak sempurna. Masih najisnya tadi itu, bahkan mungkin tak beristinja sama sekali. Berhenti tengah jalan misalnya kan, ya sedang di jalan di kendaraan misalnya tuh. Kemudian langsung baik. Ada juga yang tinggal kalau sopir tuh yang sopir tuh tinggal buka pintu baik untuk nutupi. Ini apa ngencengi apa bannya itulah kadang-kadang kan. Udah itu sudah mestinya bukan air mineral ini kan banyak Bu ya. Siapkan baik bawa atau air radiator misalnya ya. Nah, cucilah dengan cuci itu. Saya sekali sebut anakku kan misalnya yang kecil itu kalau tak ketahanan misalnya ngomong nak pipis bi, udah berhenti. Nah, cuci kan ada air. Oh, air mineral itu cucikanlah seperti itu. Ya Allah. Nah, jadi apalagi kalau kita sudah dewasa ini di mana kita sudah wajib sholat 5 waktu. Ya Allah. Dan sholat itu syarat sah sholat itu adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya. Nah, seperti itu. Baju kita harus suci juga, ya. Tempat sholat kita juga suci. Nah, seperti itu. Jadi kalau kemudian ternyata najis masih ada, kan tidak sah namanya. Apalagi kita tahu dengan ada najis itu. Kalau tahu kita bersihkan maksimal kemampuan kita, Bu. Ya. Ini seperti itu. Jangan jadi alasan tak mayang. Ngapa tak mayang? Kotor. Nah, itu ya. Ini seperti itu. Kalau sempat balik ke rumah, ya oke lah. Di rumah sholat. Tapi kira-kira kita baca ngitung. Sampai ke rumah kan tak sampai itu pasti. Tak sampai ke waktu sholat kena selesai. Maka cari tempat kamar mandi atau yang apa gitu ya. Tempat tertutup. Ya lepas sih pakaian kita yang jika kita kotor oleh najis tadi. Bersihkan semampu kita dengan air. Tidak apa-apa basah-basah sebentar. Itu kan kering. Nah kita sholat lah. Ya, daripada kita tinggalkan itu. Kecuali memang kita tidak tahu bahwa ada najis. Lain lagi karena namanya tak tahu. Ya. Allah maafkan kalau kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, entahlah. Ya. Atau misalnya kita ya merasa tak nawang dengar padahal kita buang angin ya, seperti itu ya tidak bawa pulau sebenarnya kan sungkan kita nak uduk lagi misalnya kan terus sampai sholat. Nah itu tak salah lagi itu namanya kan ada najisnya Bu. Makanya kita disebut batal itu karena ada najisnya keluar walaupun cuma angin baik keluar itu ya. Nah entahlah jadi itu penyebabnya tidak sempurna dalam istinja. Yang kedua karena tidak mampu menjaga lisannya tadi. Nah, yang kita awal tadi yang dirindukan surga itu adalah yang mampu menjaga lisannya tadi. Jadi lisannya tadi keluar baik ngomongan tak disaring lagi. Tak tahu orang ini apa, tersinggung apa, mak mano gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini penyebabnya tadi. Dan ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala tadi ayat dalam soal Al-Mu'min ayat 99 dan 100 tadi ku baca tadi. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzah ila yaumi yub'atsun. Sampai apabila salah seorang di antara orang-orang kafir itu mati, datanglah kematian kepada mereka, lalu kemudian mereka berkata rabbirji'uni, balikkan aku ke dunia. Pastilah walaupun Allah tidak menyebutkan dalam Al-Qur'an dia disiksa tidak. Tapi kan orang nak balik dari mati nak balik hidup lagi itulah pasti dia ni kena siksa yang berat. Yakinlah itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kabar-kabar ini itu pengetahuan yang sedikit itu yang Allah sebutkan tadi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang sedikit ini tadi. Nah, itu agar membuat kita ya yakin. Selebihnya enggak usah kita perlu mengetahui lebih banyak lagi itu. Nak banyak nian sampai detil misalnya. Tidak penting bagi kita, maka Allah cuma berikan sedikit. Ya, Allah berikan informasi tentang ruh setelah wong wafat meninggal itu sedikit tadi biar kita tidak fokus karena khawatir itu masalah gaib namanya ya. Kita udah tahu, biarkanlah apa yang kita ketahui sekarang ini cukuplah batas itu. Tak usah lagi sampai dulu pernah aku lagi masih SMA ya. Jadi ada melok malam-malam nih dalu-dalu tengah malam. Ada wong yang ujinya bisa melihat keadaan wong lah mati di dalam kubur itu. Melok di ziarah itu melok. Nah, nak tahu gitu. Kan di dusun kita tuh banyak
puyang-puyang we. Kami datangi kalau apa itu melok di aku itu melok mengiringkan dia, dia tak antarkan ya, seperti itu. Ada lagi satu lagi kawan yang mengiringkan dia itu. Ya taala ya. Jadi ujinya ketika Usang Ketip, tahu kamu usang itu apa makam Usang Ketip di Kampung Tigo ya. Ujinya, udah kate di dalam ini. Uji kami kalau ngawinkan uang. Jadi dalam pandangan dia kosong itu tuh. Nah, tapi kemudian ada keramat panjang itu uangnya lagi duduk ujinya. Uji wong tadi itu, Bu. Setelah aku dapat apa kira-kira lah dapat pengetahuan tentang itu, ayat Quran ini sudah dibaca tadi dipahami bahwa manusia tidak bisa melihat seperti itu, sedetil itu tidak bisa. Kita cuma bisa sedikit. Itu adalah cuman angan-angan setan baik. Allah Ta'ala. Ya. Sehingga kemudian orang-orang kagum dengan omongan cerita itu, lalu ujung-ujungnya jadi dukun. Ya, dan itu kan. Nah, seperti itu. Jadi ketika apa namanya itu ada orang yang bertanya kepada Muhammad tentang ruh itu, wa yas'alunaka 'anir ruh, omongkan baik. Ruh itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak usah kita nak detail gini nian. Sampainya aku tadi aduh nak pacak nak melihat segala macam tadi. Ya seperti itu. Keadaan ruh itu enggak usah kita hiraukan lah. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi urusan kita itu adalah bagaimana ruh yang kita ini, yang kita nian ini, yang kita merasakan sakit ini itulah diri kita nian. Bagaimana kalau kemudian ketika kita diwafatkan Allah, ditempatkan di dalam kubur, yang dalam kubur tuh sendiri-sendiri Bu, walaupun beparaan. Kubur di darat itu kan beparaan itu. Bahkan ada yang ibu-ibu yang meninggal dengan bayinya dikuburkan sekuburan seliang kan? Seperti itu. Tetap yang namanya ruh itu dewek-dewek di dalam kubur itu. Tak baca nak cak kita nih betulungan. Apalagi nak betulungan sendiri-sendiri. Jadi mana kan dekatan. Ya, itu fisiknya dekatan, tapi ruh itu entah di mana tempatnya. Allah alam, Allah dalam pengetahuan Allah SWT. Dan setiap jiwa, setiap ruh itu akan berada di tempatnya masing-masing dan akan mengalami hal yang akan dialami sesuai dengan amal kebaikan yang mereka telah lakukan selama hidup di dunia ini. Ya, Rasul sampai juga mengatakan orang-orang kafir ini ketika disiksa di alam kubur itu, ya, dia berteriak sekeras-kerasnya. Kalaupun kemudian Allah buka telinga kita bisa mendengar teriakan mereka ini, tapi Allah tidak izinkan kita mendengar teriakan orang yang ada dalam kubur itu. Kalau terdengar, alangkah tak nyenyak kita tidur. Anak yang terperik-perik kena gebuk segala macam itu kan. Nah, tapi ada jurnal ada yang bisa mendengar itu, kecuali ada hewan-hewan juga ada yang bisa mendengar. Ya, lu biarkan seperti itu. Tapi kita tidak pandai, tidak paham apa bahasa hewan ini. Dia kalau ada uang baru dikuburkan tuh, ada yang baru gali itu, ada galak sapi misalnya, galak di suduk-suduknya Bu. Nah, kita tidak tahu suduk tuh apakah itu indikasi uang lagi di dalam kubur ngesiksa, atau mungkin uji kawan-kawan kami itu ada uji lagi gatal, tanduknya lagi gatal, menunggat-unggat. Kan kadang juga kalau di batang kan, di pohon kalau dia garuk-garuk apa ini ngapung ngasa tanduk macam tadi. Kita tidak tahu, Allah alam. Jangan kita sampaikan oh ini berarti dia lagi kena siksa. Belum tentu. Walaupun ada kabar dari Nabi, ada hewan-hewan juga mendengar itu tuh apa namanya itu teriakan orang-orang yang kena gebuk di dalam kubur itu. Nah, kita kalau ingin detail nian tentang keadaan ruh di kubur itu, nanti kita rasakan dewek. Setelah kita wafat, setelah kita meninggal dunia ini nanti. Allah Ta'ala, ya. Jadi kita baru-baru ini mendapatkan kabar ya, duka. Tadi saya sebutkan Syekh Ali Jabir, umur beliau baru 44 tahun, ya, wafat. Dan tadi juga ada Habib Ali, kemarin itu juga wafat. Banyak itu kalau di list selama bulan Januari ini para ulama-ulama kita yang Allah panggil ya wafat itu sudah mendahului kita. Kita doakan mereka. Dan saya di komentar di posting di Facebook pas Ali Jabir wafat tuh buat juga kalimat bahwa Ali Jabir lahirnya tanggal berapa? 13 Januari 1976 lahirnya, wafatnya 14 Februari tahun 2021. Jadi bulan kaget, Februari kaget dia genap 44 tahun. Nah, jika beliau ini lah banyak tentunya amal ibadahnya.
ya, beliau hafiz Quran, ya. Lahir di Madinah pula, ya. Seperti itu. Kita semua orang pasti bersaksi, galak bersaksi. Walaupun tidak pernah ketemu dengan beliau ada orang baik. Artinya beliau tuh cukup di situ. Nah, dengan kita nih. Kalau kita sehari dua ini wafat, apakah kita seberuntung si Ali Jaber mendapatkan kenikmatan sama Cak Ustaz almarhum Ali bin Ilham misalnya kan? Mudah-mudah galau mereka itu. Alhamdulillah kita masih hidup. Lebih panjang usianya dari mereka. Ya. Kalau aku masih muda setahun dari Ustaz Ali Jaber, ya. Yang lebih dari situ kan lebih banyak lagi. Ya. Beliau dipanggil Allah SWT karena cukup. Kita barangkali belum dipanggil Allah ini karena masih belum cukup tadi. Iya kira ya. Nah, maka kita bersemangat untuk beramal ibadah bahwa kematian itu pasti akan menghampiri kita. Kita akan mengalami kematian itu. Kapan baik waktunya kita baik tak tahu. Suatu saat kita pun akan sama dengan beliau. Nah, beliau beruntung dia hafal Quran. Dia bahkan banyak menjadi wasilah penghafal Quran. Jadi dari dia dewek lagi dapat pahala banyak. Dari wong yang hafal-hafal Quran atas wasilah dia tadi juga banyak. Berarti luar biasa banyaknya kebaikan yang diterima oleh beliau itu. Nah, kita ini mana? Quran hafal kita, ngaji Quran baru sampai Al-Isra. Seperti itu. Ya, seperti itu. Kapan mayang sholatnya yang itu-itulah bro. Kuliah kulhu. Tak ngali-ngali, yang itulah. Apa yang itu hafalan kita. Amal soleh kita sedikit, sedekah kita sedikit. Lalu kita merasa aman. Ya, kita tidak takut kalau besok meninggal kita tak bawa apa-apa. Na'udzubillah ta'ala. Jadi, Ibu, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dan itu pasti akan kita alami. Ya, ta'ala. Nah, jadi sekali lagi ayat ini Allah inginkan kepada kita yang masalah ruh itu udah usah gino. Aku ya pengalaman aku kemarin itu setelah tahu ini tidak lagi urusan ruh itu urusan Allah SWT. Ngapu gitu nak melihat uang lah. Ya, itu jin yang dilihatnya tuh Bu, rupanya. Pasti yang dilihatnya tadi uang lagi duduk tadi itu pasti jin tuh lihatnya. Ya, seperti itu. Nah, Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita mendapatkan kebaikan, ruh kita ini akan terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya di dunia ini kita bisa senang ya, tapi nanti setelah kita wafat ketika kita sendirian ya taala, dan kita diajarkan Allah untuk berlatih mandiri itu sekarang ini ya taala. Uji pemerintah jaga jarak. Ya, jarang-jarang. Nah, itu kira-kira kalau kita ambil pelajarannya, diajarin Allah itu belajarlah mandiri. Jangan tergantung dengan wong. Selama ini barangkali terpeluk-peluk dengan wong tadi, ya, tak tahu wong nak ngajak nak ke mana. Kita ikuti baik seterusnya. Sekarang kita disuruhnya jaga jarak. Jaga jarak ya. Ini seperti itu. Nah, jadi kita diajari mandiri, apalagi yang sudah tua, yang sudah berumur. Tanda-tanda kita harus mandiri itu sudah banyak dalam badan kita ini. Berjalan lah begoyor. Yang gagal dulu kayaknya kita. Ya orang kesal nak nunggu kita jalan begoyor tadi. Tapi kita harus belajar berjalan kan itu. Jalan lah begoyor. Mata lah kabur, ya. Gigi lah gugur. Pipi lah kendur, ya, duduk ngonjor. Duduk lagi ngonjor ya. Iya, seperti itu. Uban lah bertabur dan lain sebagainya. Genggaman kita ini kalau lagi muda kuat, sekarang kalau mulailah tak kuat lagi. Lah kita bergoyor sebenarnya tanda-tanda nak meninggalkan dunia ini. Lah tak kuat lagi genggam jadi. Tak kuat lagi. Lagi iya, makin tua kita makin kau megang lagi gaya. Megang apa seperti itu. Nah, jadi itu indikasi pertanda bahwa kita ini akan meninggalkan dunia ini. Maka ketika kita wafat, kita sesorangan. Dewek-dewek, walaupun dikuburkan bertumpuk dengan orang lain misalnya. Tetap sendiri-sendiri kita dalam kubur itu. Ruh kita itu. Ya, bagi yang sudah siap, dia akan senang. Tapi bagi yang lalai, maka dia akan tersiksa, menyesal. Nak balik lagi ke dunia ini tak pacak lagi. Tinggal penyesalan baik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. InsyaAllah dengan wasilah pengajian ini kita berharap Allah selalu sadarkan kita tentang masa akan kembali itu tadi.
di mana ruh itu akan bertanggung jawab ya, terhadap apa yang sudah dia lakukan selama hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang rahmati Allah SWT, berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa kalau tak karena takdir Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi itu saroh, susah. Ketika dia disakiti oleh orang banyak yang kafir itu, pasti dia tidak akan ada yang membelanya. Ya, mungkin udah lama beliau ini tak sampai ke sampai selesai tugas dia 63 tahun nih umurnya. Belum 63 tahun dia sudah wafat barangkali. Karena Allah Ta'ala ketika dia sudah mendapatkan wahyu pertama, lalu ada wahyu Allah SWT berfirman untuk memerintahkan dia berdakwah, ya, surat Al-Mudatsir Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut berkemul, bangunlah, berilah peringatan. Nah, sejak itu orang yang tadi senang dengan dia, suka dengan dia, agam dengan dia, ngali tak agam di Mekah itu. Padahal selama ini sebelum dia berdakwah itu, Bu, dia disenangi. Bahkan ketika Hajar Aswad itu tergeletak tak ada di tempatnya, ya, karena banjir, Allah Ta'ala lalu anyut gitu ya. Lalu berebut wong-wong ini untuk menaruh lagi Hajar Aswad di tempatnya, sampai nak ubalah, sampai kemudian ada yang nengai, kita minta pendapat Muhammad. Nah, Pak Manu kata dia kita lakukan. Wong kan percaya minta. Jadi akhirnya Rasulullah membentangkan sorbannya, lalu dia yang ngangkat Hajar Aswad, taruh di sorbannya, lalu setiap orang yang berebut tadi suruh megang ujung-ujung sorban tadi, sehingga kan adil seperti itu. Sampai seperti itu dipercaya itu. Ya. Tapi lalu ngapa permusuhan orang-orang kafir Quraisy itu begitu besar kepada beliau sejak beliau berdakwah, menyampaikan kebenaran. Nah, kalau Allah tidak membela beliau, tidak menolong beliau, maka dalam Al-Quran tadi Allah sebutkan, wala in syi'na lanadhhabanna billadhi auhayna ilaika tsumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Illa rahmatan mir rabbik, kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Inna fadlahu kana alaika kabira. Sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar. Karunia Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat besar. Dengan itu lalu Rasulullah mendapatkan pembelaan, keselamatan, sehingga beliau bisa menyelesaikan tugasnya. Apa tugasnya? Ini menerima Al-Quran lalu menyampaikannya. Baik itu dia selesai tugasnya, Allah Ta'ala 63 tahun ketika dia haji, ternyata itu haji terakhir, haji perpisahan, haji wada, ya. Dia menerima ayat-ayat terakhir pada saat itu. Ada yang menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, itu ayat yang paling akhir. Tapi ada juga aku baca bukan itu, ada lagi ayat yang lain. Yang pasti ayat itu dan juga idza ja'a nasrul fath adalah ayat-ayat terakhir yang Rasulullah terima. Itu bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau wafat. 3 tahun setelahnya wafat. Ngapa dia wafat? Tugasnya sudah selesai. Nah, ini saya mengatakan kalau kita dengar kabar orang meninggal, apalagi misalnya kita saat Ali Kejaber ya, dia wafat. Ya, banyak yang sedih gitu ya. Tapi mari kita tanamkan dalam hati bahwa beliau kalau sudah wafat artinya tugasnya sudah selesai tugasnya itu. Nabi Muhammad kan selesai tugasnya, dia dipanggil Allah SWT. Nah, tugas selesai. Jadi kalau ada orang tua kita wafat, berarti sudahlah, tidak usah kita sedih. Sedih boleh secara manusiawi, tapi jangan sampai membuat kita putus asa, laju kemudian teko nak begawi, nak makan lagi, tak galak misalnya. Yakin nih baik, ketika orang sudah wafat, kalau orang baik ini Bu, orang baik ini, orang baik wafat, orang soleh wafat, berarti yakinlah tugasnya di dunia sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Nah, kita yang belum mati ini berarti masih banyak kali kita nih. Masih banyak tugas kita nih. Banyak PR itu. Alhamdulillah masih diberi Allah waktu. Jadi Rasulullah SAW itu bisa menyelesaikan tugasnya itu. Ya, baru beliau dipanggil Allah SWT. Lalu uminya mengistilahkan, tak tahu dia motif dari mana. Ya, terkait dengan Ali Jabir itu. Ali Jabir itu dimisalkannya adalah bunga yang paling indah di taman.
Jadi kita kalau ke taman bertemu dengan bunga, pasti bunga yang paling indah yang nak kita petik duluan. Petik Sebenarnya metik bunga ini tak jadi sebenarnya, sayang, kalau bagus-bagus sih petik. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira itulah juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu yang saat ini bunga yang paling indah dan dia duluan dipetik. Yang kedua tadi, bahwa tugasnya di dunia ini sudah selesai. Walaupun umurnya 44 tahun baru kurang. Nah, kita, kalau panjangan usia kita, berarti tugas kita ini banyak. Apa tugas kita yang paling pokok itu adalah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Nah, itu ta'ala. Jadi, inilah rahmat Allah SWT. Allah ingatkan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu adalah perwakilan kita galau-galau. Kita juga harus bersyukur kepada Allah. Masih hidup sampai sekarang adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan selama ini. Jangan kita justru kufur, lupa, lalai dari bersyukur kepada Allah. Kalau kita lalai dari bersyukur, berarti setan menang dari kita. Tujuan setan minta dipanjangkan umur itu adalah nak muat kita ini tak bersyukur. Itu yang pertama kali dilakukan. Dalam soal Arab sudah kita baca, Ibu Mentala di awal-awal ayat ke-30-an, Allah menerangkan tekad dari iblis ini, aku akan datangi anak Adam itu dari depan mereka, dan dari belakang mereka, dan dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau ya Allah akan menyaksikan kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Jadi kalau kita lalai dari syukur, berarti sudah membantu setan mencapai apa yang dia inginkan, tekad dia ini tadi. Maka jangan lupa kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Nikmat, kebaikan yang kita rasakan sampai sekarang ini harus kita syukuri. Jangan kita lupa. Sehingga Allah berkenan, ridho. Lalu ketika ada kesulitan, baik itu istilahnya itu disengaja atau diusahakan oleh setan, baik jin maupun dari setan manusia, Ta'ala, Allah akan berikan kita perlindungan. Kita sudah baca doa, kita sudah belajar doa agar kita terhindar dari keburukan setan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia ini, yaitu dengan kita berharap agar Al-Qur'an yang kita baca ini menjadi hijab. Apa doanya? Rabbana ja'al ayat Al-Qur'ana hijabam mastura. Rabbana ja'al li ayat Al-Quran hijabam mastura. Ya Allah, jadikanlah untukku ayat-ayat Quran yang kita baca ini menjadi hijab yang masturo, yang kuat tetapi tidak terlihat. Hijab yang kuat kokoh walaupun tak bisa terlihat oleh kita tadi. Hijab itu Allah berikan kepada kita. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran surat Al-Isra sudah kita lewat dulu ayat 45 itu ayatnya Allah janji Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Dan apabila engkau membaca Al-Qur'an, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Inilah diantaranya keutamaan Al-Quran ini. Maka kita disuruh membaca. Tidak boleh kita ragukan Al-Quran ini seperti orang-orang kafir meragukannya. Bahkan Allah tantang di ayat 88, 89 ta'ala, itu bagi mereka yang tidak percaya, baik dari bangsa jin maupun manusia yang tidak percaya dengan Al-Quran ini adalah kebenaran, maka coba silakan kalian buat Al-Quran ini yang semisal dengan Quran ini, buatlah. Tak percaya seorang, bekerja samalah, saling bantulah sesama kamu. Tapi Allah pastikan tidak akan mampu akan dibuat ayat walaupun satu ayat semisal Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari Ta'ala sekali lagi kita kuatkan iman kita. Mari kita semangati diri kita untuk selalu beramal soleh, Ta'ala. Ya, tidak perlulah kita minta seperti orang kafir meminta kepada Nabi. Dia akan percaya, Muhammad, kami akan percaya dengan ajakanmu ini kalau kamu ujinya ini dalam Al-Quran tadi kita baca, Ta'ala. Mereka berkata, kami tidak percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Kering mah ini minta tolong pancarkan. Nah, ujinya. Kalau pacak dipancarkan, kami beriman. Terus mereka mengatakan juga, atau jatuhkan langit di atas kami berkeping-keping. Atau kemudian kau naruh kebun kurma, anggur, lalu kemudian kau alirkan
dari kebun celah-celah tanaman kamu itu air yang mengalir. Tahu-tahu ada. Karena Rasulullah SAW tidak ada kebun anggur kurma itu misalnya yang banyak seperti mereka. Jadi mereka ingin membuktikan seperti itu pada Nabi SAW. Atau engkau mempunyai rumah yang terbuat dari emas. Ujian tadi. Minta bukti seperti itu. Baru kami percaya. Uji Nabi Muhammad SAW, aku nih manusia biasa. Kelebihanku nih cuman aku nih suruh ingatkan kamu. Gawe kamu selama aku nih salah. Yang benar tuh iko. Itu baik tugasku. Tugasku bukan seperti yang kau minta tadi. Aku tak naruh kuasa untuk seperti itu, kecuali Allah yang kemudian menjadikan itu. Mukjizat Nabi Muhammad SAW memang tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa lempar ke tongkat jadi ular, ya. Tangannya berkilauan, kemudian pacak belah laut dan sebagainya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu karena memang tidak zamannya untuk seperti itu. Tapi mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran ini. Karena memang pada masa itu banyak orang yang bersyair-syair. Dan inilah syair paling hebat, paling indah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak akan mungkin ditandingi oleh siapapun. Ya, pujangga sehebat apapun tak akan pacak muat sebagus Quran ini. Jadi kita tak perlu nunggu keajaiban tadi baru nak beriman, Bu. Cukuplah ketika kita baca ini Quran yang menerangkan kita dengar ini hadisnya, dah sudah berimanlah kita. Sami'na wa ata'na. Tak perlu lagi nak minta kaki dulu, nunggu tanda, nunggu terlihat oleh mata kita kehebatan Quran, kehebatan Nabi tadi. Enggak usah nunggu seperti itu. Karena kita insya Allah cukup dengan ini kalau kita beriman kepada Al-Quran ini. Demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah azan asar. Habis ini aku nak ke unit ke-70 ke unit 7. Jadi kita sholat asar berjamaah dulu, baru kemudian kita bisa pulang ke rumah masing-masing. Mari kita sempurnakan pertemuan ini dengan membaca doa, senandung Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan Quran ini menjadi pemimpin kita, menjadi sumber hidayah bagi kita, cahaya bagi kita. Mudah-mudahan Allah semangati kita untuk selalu membacanya baik malam hari maupun siang hari, apalagi di pengajian ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Quran ini mana yang kita tak tahu, ya, terus diajari oleh Allah melalui Al-Quran ini, dan kelak di akhirat Quran ini bisa kita jadikan wasilah untuk memberikan Allah menurunkan keselamatan kepada kita, menjadi hujah alasan kita di hadapan Allah untuk masuk ke dalam surga. Ya Allah, masukkan kami ke surga. Kami di dunia ini mengaji Quran, maca Quran, ya, mentadaburi Quran di pengajian kami ini. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita. Mari kita berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sudah asar kalau Ibu Mutinga ada yang nak disampaikan ya. Oh, sudah selesai. Sudah ini. Demikian, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.